Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Widya Wiratami. Saya mahasiswi dari Universitas Lancang Kuning jurusan Ilmu Hukum. Kali ini saya akan membahas analisa mengenai kasus perkawinan beda agama. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang lelaki dengan seorang wanita. Perkawinan sudah ada dalam masyarakat yang sederhana sekalipun, karena ia dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama dan pemuka adat. Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Masyarakat yang berbeda agama bisa menjalin suatu ikatan yang mengarah kepada suatu perkawinan beda agama, yang pada akhirnya hal tersebut akan memunculkan suatu permasalahan yang kemudian berakibat pada munculnya banyak pendapat mengenai perkawinan beda agama tersebut. Pada permasalahan ini, saya akan menganalisis kasus penyelundupan hukum yang terkait dengan perkawinan beda agama. Kasus tersebut akan saya analisis berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68-PUU 12-2014. Penelitian ini berusaha mengkaji aturan yuridis perkawinan beda agama dan akibat hukumnya, kemudian dikaitkan dengan produk peradilan yang berupa putusan Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan melalui kajian pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang digunakan, termasuk dasar hukumnya, dengan cara menelaah materi atau substansi perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Titik fokus permasalahan pada materi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68-PUU 12-2014 adalah tentang muatan materi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menimbulkan kesalahpahaman tentang pemberlakuan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Konstitusi berupaya menemukan hukum yang terkandung dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan melalui penafsiran atau interpretasi hukum. Analisis 1. Pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68-PUU 12-2014. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk hukum atas perubahan sistem tata negara di Indonesia seiring dengan perkembangan demokrasi dan sistem konstitusi Indonesia. Peran putusan Mahkamah Konstitusi dapat ikut serta dalam penegakan dan penguat perundang-undangan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kebenaran. Menurut prinsipnya, hukum Islam menghargai adanya kemaslahatan dan kebaikan dalam setiap norma, dan putusan hukum harus mengandung unsur kemaslahatan atau kebaikan. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua umat yang beragama Islam. Bukan hanya di agama Islam, tetapi di agama lain juga memungkinkan untuk melarang melakukan perkawinan beda agama. Hukum di negara Indonesia sudah tepat dengan kebutuhan masyarakatnya. Hanya saja, terkadang ada perilaku dari manusia yang menyalahgunakan peraturan yang berlaku. Padahal aturan hukum telah dibuat dengan mempertimbangkan sebab dan akibatnya. Hal ini disebabkan karena masing-masing agama menjelaskan bahwa pernikahan hendaklah dilakukan terhadap pasangan yang sama keyakinan atau agamanya. Artinya, masing-masing agama mengajarkan supaya umatnya menikah dengan pasangan yang satu akidah atau keimanan. Kedudukan perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia adalah tidak sah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat 1 mengungkapkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila para pihak calon suami dan istri menganut agama yang sama. Dari perumusan pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing dan kepercayaannya itu. Adanya pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri seperti di negara Singapura secara formil sah menurut ketentuan-ketentuan hukum Singapura. Namun untuk negara Indonesia, perkawinan tersebut tetap tidak sah, meskipun ada kewajiban untuk mencatatkan peristiwa perkawinan mereka. Sekian presentasi dari saya mengenai kasus perkawinan beda agama. Salah dan kurang saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.